Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat saja. Oh iya anak-anak, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Sebelum saya mulai materi pada hari ini, perkenalkan dulu, nama saya adalah Lailia Firmani Asri. Nah, di situ ada foto saya bersama keluarga saya. Nah, anak-anakku sekalian yang saya sayangi, kali ini pembelajaran pada Matsama berkaitan tentang disiplin diri dalam melaksanakan tata tertib. Nah, tujuan dalam pembelajaran ini anak-anak agar kalian dapat memahami pentingnya perilaku yang mencerminkan nilai-nilai disiplin dan sehingga kalian semua dapat mentaati tata tertib di sekolah ini dengan penuh tanggung jawab. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut, sudilah kiranya untuk mengetahui tentang apa itu arti disiplin. Nah, disiplin itu anak-anak adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang dilaksanakan atas kedasaran kesadaran pribadi. Sedangkan yang namanya disiplin diri ini artinya kepatuhan dan ketaatan terhadap apa yang telah ditentukan dan disepakati oleh dirinya sendiri. Misalnya, kita perlu mematuhi tentang disiplin waktu, disiplin beribadah, disiplin sosial, maupun disiplin belajar dan bekerja. Nah, untuk disiplin ibadah ini anak-anak perlu kita laksanakan. Bagaimana dengan kalian? Selama ini ibadah kalian sudah tertib belum? Nah, kalau belum, perlu kalian tertibkan mulai hari ini, ya anak-anak ya. Nah, kemudian untuk disiplin sekolah, ini berkaitan dengan lembaga kita, yaitu MTS Negeri 3 Tuban. Nah, yang namanya disiplin sekolah itu adalah usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan, dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Adapun tujuan disiplin sekolah anak-anak yang pertama, memberikan dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Yang kedua, mendorong siswa melakukan yang baik dan benar. Yang ketiga, membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan dan menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Nah, disiplin diri sendiri memiliki banyak makna, diantaranya sanggup menggerakkan dan mengatur diri, serta waktu sendiri. Yang kedua, sanggup mengendalikan emosi diri. Yang ketiga, sanggup mengendalikan nafsu. Bagaimana dengan kalian? Ayo koreksi diri kalian sendiri. Apakah kalian sanggup untuk melaksanakan disiplin diri? Semoga saja kalian sanggup melaksanakannya. Nah, untuk 5 hal anak-anak yang dapat dilakukan untuk mengendalikan nafsu. Yang pertama, karena setiap orang itu pasti punya nafsu. Nah, begitu juga dengan kalian. Yang pertama yaitu mempelajari teladan. Yang kedua, kita dapat meneladani sikap orang tua yang disiplin dan tahu batas. Nah, berarti sikap orang tua yang kurang baik jangan sampai ditiru. Yang ketiga, berperilaku terhitung sampai 10. Nah, berbuat dan taatilah jadwal. Yang 10, jadwal harian dapat membantu kita mengingat dan mengatur waktu sejumlah aktivitas yang harus dilaksanakan. Yang keenam, lebih sering menggunakan istilah disiplin dan tahu batas. Yang ketujuh, semakin sering menggunakan kata disiplin dan tahu batas. Dan kita juga harus memahami hal tersebut dan dilaksanakan. 8, buat kontrak.
Nah, giat disiplin diri. Yang pertama kita harus terbiasa dengan jadwal. Nah, apa yang akan kalian lakukan itu harus diagendakan dulu. Yang kedua, selalu bahagia dalam bekerja, dalam belajar, dalam melakukan sesuatu kita harus semangat dan ikhlas. Yang ketiga, agenda. Nah, seperti di atas tadi, buat agenda dulu, baik itu sekolah maupun di rumah. Yang keempat, rajin beribadah. Nah, ini hubungannya dengan hablum minallah ya anak-anak ya. Nomor 5, sugesti. Nah, menjadikan sugesti dari teman, imajinasi kita sendiri. Nah, yang berikutnya yaitu kerja tuntas. Untuk tata tertib, apa itu tata tertib? Nah, artinya tata tertib adalah selalu patuh pada peraturan yang berlaku. Yang kedua, tata tertib berarti mengerjakan kegiatan dan kesadaran secara sistematis atau terarah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, untuk tata tertib di MTS Negeri 3 anak-anak yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu wajib memakai seragam sekolah. Ketika kalian ada kegiatan di sekolah, wajib mematuhi hal ini ya anak-anak ya. Yang kedua, memakai sepatu hitam polos. Tapi harus ada talinya. Yang ketiga, memakai kaos kaki putih polos. Ini sesuai dengan aturan sekolah yang sudah ditetapkan di sekolah, diberikan dari sekolah ya anak-anak. Yang keempat, siswa yang mengikuti kegiatan olahraga wajib menggunakan pakaian olahraga. Yang kelima, setiap siswa tidak dibenarkan terlambat tiba di sekolah. Nah, di sini jam 7 kalian semua harus sudah sampai di sekolah. Bahkan yang lebih baik sebelum jam 7 kalian harus sudah sampai di sekolah. Yang keenam, setiap siswa tidak dibenarkan memakai perhiasan berkuku panjang, rambutnya diwarnai, pewarna kuku juga tidak boleh, tato juga tidak boleh. Nah, rambut panjang juga tidak boleh. Yang berikutnya, setiap siswa wajib menggunakan HP secara bijak. Nah, saat ini apa yang telah kita lakukan dengan HP-HP kita, jangan sampai kita mengumbar status yang kurang baik. Nah, itu kita wajib menggunakan HP secara bijak. Jangan sampai membuli teman-teman melalui HP. Juga dilarang anak-anak ya. Yang berikutnya, setiap siswa tidak dibenarkan membawa rokok atau merokok di kompleks sekolah ataupun di luar sekolah dengan menggunakan pakaian seragam. Yang ketiga, setiap siswa tidak dibenarkan berkelahi di kompleks sekolah, baik itu secara individu maupun kelompok. Yang berikutnya, setiap siswa tidak dibenarkan melaksanakan segala permainan yang bersifat judi, baik di sekolah maupun di luar sekolah, apalagi sampai ditangkap Pak Polisi. Nah, itu tidak dibenarkan. Setiap siswa tidak dibenarkan membawa makan atau minuman ke dalam kelas atau laboratorium. Nah, ini berkaitan dengan kebersihan. Anadzofatul minal iman, jagalah, karena kebersihan adalah sebagian dari iman, makanya perlu kalian jaga. Setiap siswa wajib melakukan 7K. Nah, dengan sungguh-sungguh ada kebersihan, kerapian, dan lain sebagainya itu anak-anak ya. Nah, setiap siswa tidak dibenarkan meninggalkan kelas pada saat kegiatan pembelajaran mengajar berlangsung. Nah, ini besok pada saat kalian sudah belajar di sekolah. Nah, untuk saat ini, karena pembelajaran kita daring, maka kalian perlu untuk mengisi absen setiap hari. Setiap siswa tidak mengikuti pelajaran karena sakit ataupun karena keperluan lain, hendaknya memberitahu pihak sekolah. Yang berikutnya, setiap siswa tidak dibenarkan untuk absen secara massal. Ini jika besok kelas sudah dimulai ya anak-anak. Bagi yang melanggar ini tentunya akan
berikan scoring khusus dari sekolah. Setiap siswa tidak dibenarkan membawa segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan pelajaran di sekolah. Setiap siswa tidak dibenarkan untuk melakukan kecurangan-kecurangan pada saat mengikuti ujian. Contohnya itu tidak boleh, tapi kalau mengerjakan kalian seandainya ada tugas kelompok dikerjakan bersama tidak apa-apa, tapi saat ujian tidak ada yang boleh contohan, semua harus kerjakan sendiri-sendiri karena untuk mengukur kemampuan anak dalam pelajaran tertentu. Nah, ini anak-anak, terus ini ada kisah inspiratif. Silahkan kalian baca sendiri, bisa kalian jadikan sebagai motivasi untuk diri kalian dalam melaksanakan disiplin. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.